Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana ingin bertanya, apa hukumnya orang yang mengibas-ngibaskan uang hasil jual belinya dengan mengatakan laris, laris, laris? Apakah ini merupakan kesyirikan? Barakallahu fikum. Nah, ini kita lihat. Dan saya yakin dan percaya bahwa banyak dari kita pernah menyaksikan itu. Atau mungkin pernah melakukannya. Boleh jadi. Semoga sudah meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Perbuatan ini minimal masuknya ke syirik kecil. Minimal masuknya ke syirik kecil. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Dan ini salah satu hal yang menjerumuskan manusia kepada syirik kecil. Sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Diyakini sebagai sebab. Ya. Dan ini banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita. Sebab yang diyakini oleh manusia, padahal itu bukan sebab. Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran dan tidak terbukti secara ilmiah, secara alam yang Allah ciptakan di permukaan bumi. Tidak ada buktinya, hanya keyakinan-keyakinan. Maka minimal jatuhnya kepada syirik kecil. Kita sering menyaksikan ketika kita belanja, apatah lagi belanjanya di pagi hari. Belanja pertama, belanja pembuka. Begitu transaksi terjadi, ya, dan kemudian kita bayar, kemudian kita lihat pedagang itu pegang uang kita yang telah kita berikan kepadanya sebagai barter dari barang yang kita beli. Bukankah perniagaan itu adalah sebenarnya hanya barter antara barang dengan barang, termasuk barang yang kita miliki adalah uang dan barang yang dia miliki adalah sesuatu yang dia jual. Nah, ketika dia pegang uang kita itu dikebas-kebaskan, dipukul-pukulkan kepada barang dagangan, sembari dia mengatakan laris, 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 semoga laris, semoga laris, semoga laris. Dan itu mereka yakini sebagai sebab akan larisnya dagangan mereka di hari itu. Dan ini menjadikan suatu sebab, padahal dia bukan sebab. Diyakini sebagai sebab. Jatuhnya kepada syirik kecil, sekiranya pedagang itu hanya meyakini ini sebab saja. Hatinya tetap yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Ketika dia tetap meyakini hanya Allah yang memberikan rezeki, namun dia lakukan itu, dan dia yakin ketika dia melakukan itu penyebab Allah melapangkan rezekinya di hari itu, jatuhnya kepada syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Namanya syirik kecil, namun dia adalah dosa besar. Nah, namun ketika dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu, perbuatannya melakukan itulah yang melariskan rezekinya, bukan Allah, sudah lebih jauh daripada itu. Kalau saya begini, perbuatan seperti ini pasti akan melariskan dagangan saya. Hilang Allah dari hatinya, bisa terjerumus ke dalam syirik besar. Makanya saya katakan tadi sebagai jawaban minimalnya syirik kecil. Ini jawaban kita kepada saudara kita yang bertanya. Dan kita tambahkan, sebagian kaum muslimin sangat yakin bahwa pedagang yang pertama kali atau pembeli yang pertama kali datang itu nggak boleh ditolak. Kalau ataupun dia menawar dengan tawaran yang kita akan rugi, terima. Karena kalau ditolak, yang datang pertama ke toko kita, pembeli yang datang pertama ditolak, itu pertanda bahwa hari ini akan hari yang penuh dengan kesialan. Ini namanya tatayur, syirik kecil. Sekiranya itu dijadikan sebab untuk tidak larisnya dagangan kita pada hari ini. Sehingga benar-benar pembeli pertama itu dimuliakan.
Dan terkadang kalau ataupun dia harus rugi, dia rugi. Agar menghindari dia menolak pembeli pertama karena dia yakini pembeli pertama apabila tidak jadi membeli, itu inisial bahwa dia akan rugi pada hari itu dia tatayur. Menganggap sial suatu kejadian yang dilarang oleh Nabi SAW dan nas tegas dari Nabi SAW bahwa tidak ada yang namanya tatayur. Semoga bermanfaat.